Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Pada video ini, kami dari kelompok 1 Micro Teaching akan membagikan materi mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Pada kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Tasya Magfiratul Wahidah. Yang kedua, Fitriatur Rosidah. Yang ketiga, Susi Susanti. Yang keempat, Raden Ayu Nur Kalimah Sahadah. Karena kita sudah berkenalan, mari kita mulai materi ini. Yang pertama, yaitu konsep keterampilan membaca dan menutup pelajaran. 1. Keterampilan membuka pembelajaran. Pada dasarnya, kegiatan membuka pelajaran sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena dengan membuka pembelajaran, dapat mempengaruhi dan menentukan kelancaran pada kegiatan berikutnya. Nah, pembukaan pembelajaran dilakukan untuk mengantarkan serta mengkondisikan kegiatan selanjutnya dalam KBM dengan lancar dan berkualitas. Pembukaan pembelajaran tidak hanya pengecekan siswa maupun penyampaian informasi pembelajaran, tetapi juga memberikan gambaran secara umum mengenai tujuan yang harus dicapai, materi yang akan dipelajari, maupun proses pembelajaran yang akan dilakukan. Soli Abimanyu berpendapat bahwa membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan kondisi siap mental, meningkatkan motivasi, dan memfokuskan peserta didik pada pembelajaran. Dengan kesiapan ini, tidak akan mempersulit pendidik untuk mengajak peserta didik aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, dalam pembukaan juga terdapat beberapa unsur. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembukaan pembelajaran diantaranya menciptakan prakondisi belajar dengan terlebih dahulu, mempersiapkan mental siswa, menumbuhkan perhatian, dan mempermudah pencapaian kompetisi. Kegiatan membuka pembelajaran tidak hanya dilakukan saat awal satu unit pembelajaran saja, namun juga dapat dilakukan pada setiap memasuki satu indikator. Dalam membuka pembelajaran juga terdapat beberapa tujuan. Tujuan ini juga hampir sama dengan unsur membuka pembelajaran. Tujuan tersebut meliputi mempersiapkan mental pelajar, yaitu membentuk psikologi peserta didik agar siap mengikuti pembelajaran. 2. Membangkitkan perhatian dari motivasi, yaitu pemusatan perhatian dan emosi peserta didik tercurah pada pembelajaran. 3. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 4. Memberikan gambaran mengenai batasan-batasan tugas dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran dimulai secara jelas. 5. Memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan harapan yang diinginkan. 6. Meningkatkan kesadaran kepada peserta didik bahwa penting untuk mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan ini pada proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan membuka pembelajaran juga terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar nantinya saat pembukaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan. Komponen ini meliputi 1. Menarik perhatian peserta didik. Komponen ini akan memberikan kesanggupan pada peserta didik dengan memusatkan aktivitas mereka agar tertuju pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam komponen menarik perhatian peserta didik terdapat gaya bicara, menggunakan multimetode, pola interaksi pembelajaran yang bervariasi, dan tempat belajar. Lalu yang kedua ada menumbuhkan motivasi belajar siswa. Tujuannya untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan dengan upaya memotivasi peserta didik
sehingga dapat berbuat dan melakukan aktivitas belajar yang sesuai. Dalam komponen ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti 1. Kehangatan dan antusias. Sikap bersahabat dan mendidik yang ditunjukkan guru terhadap peserta didik akan mendorong semangat belajar siswa. 2. Menimbulkan rasa ingin tahu. Ketika peserta didik memiliki rasa penasaran, maka mereka akan ingin tahu bagaimana hal yang ada di pelajaran bisa terjadi. 3. Membuat ide yang bertentangan. Selama masa pembelajaran, pendidik harus kreatif memunculkan permasalahan yang dikemas dalam suatu ide atau topik yang mengandung unsur pro dan kontra sehingga mengunggah semangat belajar siswa. 4. Perbedaan individual. Memperhatikan hal yang diminati setiap individu. Dengan demikian dapat motivasi peserta didik apabila pembelajaran yang akan diikutinya sesuai dengan minat dan kebutuhan. Komponen selanjutnya yaitu membuat acuan. Acuan yang diperlakukan dalam pembelajaran merupakan gambaran singkat yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Beberapa cara yang harus dilakukan yaitu: pertama, menggunakan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai. Kedua, menginformasikan tahap kegiatan yang harus dilalui. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dilalui. Keempat, meningkatkan siswa terhadap pokok-pokok atau substansi materi yang akan dipelajari. Komponen yang terakhir yaitu membuat kaitan. Membuat kaitan pada awalnya dimulai dengan pembelajaran tidak harus mengaitkan tujuan atau materi yang sudah dipelajari dengan yang akan dipelajari, tetapi juga berkaitan dengan tugas maupun pokok masalah kehidupan sehari-hari. Keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran atau closure diartikan sebagai suatu kegiatan dalam mengakhiri pembelajaran. Mengakhiri suatu pembelajaran pada satu mata pelajaran, kemudian diganti dengan materi pelajaran yang berikutnya. Atau mengakhiri pembelajaran karena telah berakhirnya program pembelajaran dalam satu hari. Hakikat menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dari program pembelajaran. Menurut Solik Abimanyu, menutup pembelajaran pada dasarnya ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran kegiatan inti. Unsur-unsur menutup pembelajaran. Pertama, kegiatan mengakhiri pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang menandakan telah berakhirnya kegiatan pembelajaran dari program tertentu, kemudian memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai. Tujuan dan manfaat menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran ini harus diarahkan pada target atau tujuan yang jelas dan memiliki makna yang lebih luas. Tujuan penutupan pembelajaran. Pertama, memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran telah dilakukan. 2. Memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran telah dilakukan. 3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Keempat, memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Wujud kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, wujud keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ialah usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan prakondisi sehingga siswa fokus pada apa yang akan dipelajarinya. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan keterampilan yang sangat penting. Mengapa demikian? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa membuka pembelajaran dilakukan untuk mengantarkan serta mengkondisikan kegiatan selanjutnya dalam KBM dengan lancar dan kualitas.
Nah, oleh karena itu, guru harus menciptakan suasana yang hidup di awal pembelajaran. Salah satu contohnya, guru dapat membaca media yang menarik perhatian siswa maupun masih ada kaitannya dengan topik yang akan dipelajari. Dalam kata lain, guru harus membawa suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan dunia siswa. Kegiatan membuka pembelajaran dilaksanakan pada awal kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi penyampaian tentang tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian siswa, dan mengaitkan antara materi yang telah dikuasai oleh siswa dengan bahan yang akan dipelajarinya. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam membuka pembelajaran seperti mengucapkan salam, seperti Assalamualaikum, hai semuanya, hai anak-anak. Lalu menanyakan kesiapan siswa melakukan apresiasi, memberikan motivasi belajar. Sudah siapkah Anda untuk kegiatan hari ini? Lalu menanyakan materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini. Salah satu bagian yang penting dalam membuka pembelajaran adalah memberikan motivasi belajar kepada siswa. Guru harus memperhatikan kondisi kelas ketika memberikan motivasi kepada siswa. Tujuannya adalah untuk menjadikan peserta didik menjadi bersemangat dalam menerima pelajaran hari ini. Jenis-jenis kegiatan pembukaan dalam pembelajaran. A. Mengkondisikan pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan perhatian dan motivasi. Kedua, menciptakan sikap yang mendidik. Tiga, menciptakan kesiapan belajar siswa. Keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Kemudian yang B, melaksanakan kegiatan apersepsi. Pertama, mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang lalu dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Kedua, menyampaikan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai dari materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Wujud keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran bukanlah kegiatan administratif belaka. Misalnya hanya melakukan absensi, penyampaian pengumuman, doa, atau salam, tetapi lebih pada penggunaan teknik-teknik khusus agar terwujud tujuan dari kegiatan menutup pelajaran yang sebenarnya. Berikut beberapa wujud teknik penerapan dalam melakukan kegiatan menutup pelajaran. Pertama, melakukan kesimpulan. Teknik penyampaian kesimpulan dari materi pelajaran yang telah diterima siswa seringkali diterapkan guru pada kegiatan menutup pelajaran. Kesimpulan berarti penegasan dari rumusan pokok, pikiran, dan ide yang telah dibahas oleh guru. Dengan adanya penyampaian kesimpulan, ditemukan intisari pembahasan yang mewakili keseluruhan bahasan. Yang kedua, melakukan peninjauan kembali. Praktik meninjau kembali materi adalah dengan cara memastikan bahwa materi yang telah dipelajari benar-benar sudah tersampaikan sepenuhnya kepada siswa. Pasalnya, kadangkala siswa memang tertarik pada hal tertentu, namun tidak pada isi materi yang disampaikan. Maka cara guru dapat melakukannya pada saat menutup pelajaran, yaitu dengan meninjau kembali hasil pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. C. Melakukan evaluasi. Evaluasi adalah cara ampuh untuk mengetahui tingkat capaian belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan evaluasi biasanya banyak dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran. Bahkan siswa mulai terbiasa dengan adanya kegiatan menyelesaikan tugas adalah kegiatan terakhir pelajaran. D. Menyampaikan tindak lanjut. Kegiatan melakukan tindak lanjut memang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar karena memiliki tujuan agar nilai tambah untuk siswa setelah mempelajari materi pokok yang disampaikan guru. Kemudian siswa akan terbiasa melakukan dan lebih mengingat secara mendalam tentang materi pelajaran. Yang terakhir adalah penyampaian kalimat motivasi. Penyampaian kalimat motivasi sangat berpengaruh terhadap kemauan siswa dalam mengikuti pelajaran, dalam mengikuti kegiatan belajar bersama guru.
Sekalipun materi yang disampaikan itu tergolong materi yang sulit, dalam mengikuti pelajaran, siswa juga membutuhkan kata atau kalimat yang menggugah dia untuk lebih rajin belajar, tekun, dan istiqomah dalam belajar. Materi selanjutnya yakni prinsip membuka dan menutup pelajaran. Prinsip membuka pelajaran meliputi prinsip bermakna, kontinu atau berkesinambungan, fleksibel atau menggunakan secara luas, dan antusiasme dan kehangatan dalam berkomunikasikan gagasan. Sedangkan prinsip menutup pelajaran yaitu prinsip bermakna, berurutan, dan berkesinambungan. Alhamdulillah telah selesai materi presentasi video ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.